Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek suara. Suaranya Bu Widi bisa didengar dengan jelas? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Bisa, Bu. Oh iya, bagaimana kondisi kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, yang cowok-cowoknya mana ini nggak pada tampil ya? Bayu, kemudian Muhammad Ramadhani Okta. Yang lain cewek-cewek, kayaknya tampilannya acek ya. Ya Fuad, ya tetap semangat ya. Semangat. Ya, baiklah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini untuk bahasa Indonesia, kita awali bersama dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke materi baru, seperti yang sudah Bu Idil sampaikan melalui Japri, terutama untuk anak-anak yang tugasnya belum lengkap. Anak-anak yang tugasnya belum lengkap sudah Bu Idil Japri satu-satu. Dilihat, dicermati tugas yang belum, itu yang bagian yang mana. Kemudian kalau ada yang kurang jelas untuk ditanyakan. Karena ada yang merasa sudah mengumpulkan, ternyata bagian yang dikerjakan tidak sesuai dengan tugas. Demikian juga dengan kelasnya Bu Siti dan kelasnya Bu Kustia. Silakan tugasnya untuk segera bisa dilengkapi sehingga nanti pada saatnya nanti di akhir semester tidak borongan. Borongan apa? Borongan tugas. Sana sini meminta tugasnya untuk dipenuhi. Kalau sudah seperti itu nanti kepalanya akan menjadi pening, menjadi pusing, kok tagihan banyak sekali ya, utangnya banyak sekali. Itu sehingga silakan untuk bisa dilengkapi tugasnya. Dari kelasnya itu satu persatu sudah dijapri. Kemudian minta maaf kalau tidak bisa mengulas secara detail untuk tugas-tugas yang kurang, yang lebih dicermati. Kebanyakan minta tolong menulis kalau memang tidak perlu disingkat, jangan disingkat-singkat. Misalnya untuk kata hubung yang misalnya biasanya disingkat dengan apa? YG. YG. Kemudian dengan DNG. singkatannya apa kalian biasanya? DNG. DGN atau DG untuk dan sebagainya. Itu kan sebetulnya tidak perlu untuk disingkat. Silahkan ditulis dengan lengkap. Latihan menulis dengan baik dan benar. Tidak harus tulisannya bagus, tidak. Tapi tulisannya bisa rapi dan terbaca. Karena bagus ini perlu latihan untuk bisa menulis bagus. Kemudian yang selanjutnya, untuk siswa yang belum ulangan harian minta tolong. Ini saya sampaikan secara umum saja, masih ada saja anak-anak yang belum ulangan. Mau ulangan kapan? Kalau tidak, sekarang. Silakan untuk segera menghubungi Bu Widi, Bu Siti, atau Bu Gustia. Ini sudah dijapri sebetulnya. Silakan untuk dikerjakan ulangannya. Itu saja yang mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar menyusun cerita inspiratif. Kalau kemarin yang terakhir kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Sudah belajar tentang teks tanggapan. Strukturnya apa saja? Masih ingat? Kalau teks tanggapan? Terus deskripsi,
penilaian. Ya, jadi konteks, deskripsi, dan penilaian. Penilaian itu nanti bisa berupa kritikan, bisa berupa ujian. Ini di dalam teks tanggapan. Oh, wonten ulo. Karo ngobrol. Ya, yang berikutnya silahkan. Bukunya sudah kalian pegang, buku paketnya. Sudah ya. Kita akan belajar tentang teks inspiratif. Bisa ya, Mbak ya? Ini ya, Mbak. Itu dulu. Mana? Ya, kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Kalau di kelas 9, semester 1 kalian sudah belajar mengenai teks cerpen. Nah, yang sekarang untuk semester 2 kita akan belajar cerita inspiratif dengan KD menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Ini langsung pada KD 3.4 ya. Nanti untuk pengertian dan sebagainya kita bisa sambil mencermati contoh yang ada. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.4 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, ini pernahkah kalian mendengar kata inspiratif? Mbak, saya Ya, pernah mendengar kata cerita inspiratif? Ini sudah saya, tetapi tergantung mau buka. Sudah pernah mendengar belum? Saskia coba. Cukup. Ya. Chelsea pernah mendengar kata cerita inspiratif? Pernah. Pernah. Apa itu cerita inspiratif? Cerita yang seperti apa? Kalau Farah tahu, Farah? Cerita inspiratif itu yang seperti apa? Memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Memberi inspirasi kebaikan kepada orang. Ya, baik. Untuk cerita inspiratif seperti itu ya. Jadi dari membaca sebuah cerita nanti ada hal-hal yang bisa kita ambil, mengilhami kita, memberikan ide kepada kita. Oh, ternyata ada hal-hal yang bisa kita menjadikan bahan pembelajaran dari lingkungan maupun dari kita kepada orang lain. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ini nggak bisa langsung, Mbak? Bisa ya? Tujuannya, nanti selama kalian melakukan pembelajaran, sebelumnya ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu mulai dari membaca cerita inspiratif, kemudian menentukan isi informasinya, menelaah struktur teks cerita inspiratif, dan menyimpulkan cerita inspiratif. Kemudian ini kegiatan yang akan kita lakukan. Harapannya setelah melakukan kegiatan ini, kita dapat menelaah strukturnya sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari.
yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif serta bisa mengambil hikmah atau manfaat dari isi cerita tersebut dengan baik. Nah, dengan demikian maka diharapkan kita bisa memiliki kepekaan, karena peka ini sulit sekali loh. Bisa memiliki kepekaan yang berupa rasa simpati, empati, dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan. Ini nanti harapan dan tujuan setelah kita mempelajari materi teks inspiratif. Nah, untuk selanjutnya, silakan. Kalian nanti ada 2 hal untuk mengamati terlebih dahulu. Yang pertama ada gambar. Gambar bisa ditangkap di kamera kalian? Di laptop atau HP? Bisa ya? Coba diamati, ada gambar apa saja itu? Kecil ya? Ini gambar apa ini? Zerlina, kelihatan gambar apa ini? Halo Zerlina. Gambar yang kuning ada gambar apa itu? Oh. Ini ya Mbak? Oh ininya. Ladiva, gambar apa yang kuning itu? Orang ya Mbak? Sananya polisi. Iya. Tentang gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat tentang apa? Virus corona. Tentang virus corona. Gerakan masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Kemudian ada gambar apa lagi? Ladiva Borongan. Yang ini gambar apa ini? Tenaga medis. Iya, tenaga medis. Ini kira-kira orang sedang apa ya? Ngeblur, Bu. Ngeblur. Ngeblur ya. Oh, terus yang sebelahnya lagi? Masih ya? Masih tenaga medis. Kemudian di bawahnya ini ada gambar dokter. Sebelahnya ada keluarga ya. Keluarga. Ini pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari gambar ini adakah hal-hal yang menginspirasi kalian? Atau kalian bisa menangkap apa? Cerita di dalamnya walaupun bukan berupa rangkaian cerita. Apa ini? Apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Coba Raina Cipta. Raina, ya. Coba kamu perhatikan gambar itu. Adakah hal yang menginspirasi dari cerita yang ada di gambar ini? Walaupun bukan kalimat-kalimat yang muncul di situ, tapi gambarnya sudah bercerita. Apa yang bisa kamu ambil dari gambar ini? Kita harus menjaga keluarga kita agar tidak terpapar virus corona dan bergotong royong untuk menjaga kesehatan agar virus corona di Indonesia cepat hilang. Iya, harus menjaga diri kita dan keluarga dari virus corona agar virus corona cepat hilang dari Indonesia sehingga kehidupan bisa kembali normal seperti yang kita harapkan. Nah, kita tahu bahwa tenaga medis ini adalah garda terdepan dari
perjuangan menghadapi virus corona. Walaupun semuanya ini sudah berjuang, tapi mereka langsung berhadapan dengan banyak pasien dan tidak sedikit dari mereka yang gugur karena berjibaku dengan mereka-mereka yang terkena virus corona. Ini jadi terus yang berikutnya kalian cermati lagi. Nah, ada sebuah cerita. Nanti kalian coba perhatikan apa yang bisa kalian ambil dari cerita yang berjudul Semangkuk Es Krim. Boleh dibacakan ya. Suatu siang, ketika cuaca sedang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat-lihat es krim yang tersedia, lalu bertanya pada penjaga toko, "Pak, berapa harga semangkuk es krim Sundai?" Si penjaga toko menjawab, "Untuk semangkuk es krim Sundai harganya 50 sen." Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uangnya. Si penjaga toko mulai tidak sabar. "Pak, berapa harga semangkuk es krim vanila biasa?" tanya anak itu. 35 sen, jawab penjaga toko ketus. "Baiklah, aku mau semangkuk es krim vanila plain," pinta si anak. Yang ditanyakan tadi ternyata bukan yang akan dibelinya. Dia justru minta es krim dengan vanila plain yang tadi tidak ditanyakan. Anak kecil itu lalu duduk di meja. Beberapa saat kemudian datanglah es krim vanila biasa dengan tagihannya. Jadi yang datang bukan es seperti yang diminta anak tersebut. Anak itu menghabiskan es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak kecil itu, si penjaga toko menemukan koin 15 sen yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tip. Ia pun merasa bersalah telah bersikap kasar terhadap anak itu. Paham isi ceritanya? Paham ya? Paham. Nah, dari cerita ini kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Cerita inspirasi apa yang bisa kamu ambil dari cerita yang berjudul Semangkuk Es Krim? Azhara, coba. Azhara. Ya. Silahkan dinyalakan suaranya, Azhara. Belum, Bu. Oh, belum? Saya ulang lagi ya ceritanya ya. Perhatikan dengan baik. Ceritanya ini kan pendek. Ayo, dengarkan, jangan melamun, dengarkan dengan baik. Konsentrasi. Semangkuk es krim. Suatu siang ketika cuaca sedang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat-lihat es krim yang tersedia, lalu bertanya pada penjaga toko, "Pak, berapa harga semangkuk es krim Sundai?" Si penjaga toko menjawab, "Untuk semangkuk es krim Sundai harganya 50 sen." Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uangnya.
Si penjaga toko mulai tidak sabar. Pak, berapa harga semangkuk es krim vanila biasa? Tanya anak itu. 35 sen. Jawab penjaga toko ketus. Baiklah, aku mau semangkuk es krim vanila plain. Pinta si anak kecil. Anak kecil itu lalu duduk di meja. Beberapa saat kemudian datanglah es krim vanila biasa dengan tagihannya. Padahal anak itu tadi mintanya es krim apa? Plain. Iya, vanila plain. Anak itu menghabiskan es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak kecil itu, si penjaga toko menemukan koin 15 sen yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tip. Jadi dia memberi upah kepada penjaga toko ya. Ia pun merasa bersalah telah bersikap kasar terhadap anak itu. Jelas isi ceritanya? Bisa dipahami isi ceritanya? Bisa. Coba inspirasi apa yang bisa kamu ambil dari cerita semangkuk es krim itu? Wafik coba. Ya, dinyalakan suaranya. Apa? Ada anak kecil datang ke toko, tanya es ini, tanya es itu. Kemudian si penjaga tokonya melihat anak itu. Tanya ini, tanya itu. Yang diberikan kepada si anak itu tidak sesuai dengan permintaan anak kecil itu. Tetapi ketika si anak kecil sudah selesai makan, membayar, tapi dia justru meninggalkan uang untuk upah si penjaga toko itu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Selalu rendah hati, jangan selalu rendah hati. Bisa. Terus ada lagi yang bisa memberikan pendapat lagi selain Wafik? Jangan Sarah Latifah. Menurut kamu apa yang bisa kamu ambil? Hikmah cerita apa yang bisa kamu ambil dari semangkok es krim? Selain rendah hati apa lagi? Coba tadi di situ itu kan penjaga esnya itu ketus, marah. Marahnya itu karena apa kepada anak kecil itu? berburuk sangka. Berburuk sangka. Nah, berarti boleh nggak kita berburuk sangka? Tidak. Ya. Boleh. Jadi ternyata seseorang hanya melihat tampilan saja, sekilas saja. Dikiranya karena anak kecil mungkin dikira tidak bisa membayar, tidak punya uang. Sehingga si penjaga toko ini tidak melayani dengan baik. Sehingga apa yang harusnya kita lakukan? Tidak boleh kita berburuk sangka, hanya melihat pada tampilan fisik seseorang. Karena tidak selalu fisik seseorang menampilkan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu dari dua pengamatan, yang satu dari pengamatan gambar, yang satu dari cerita. Inilah yang nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai cerita inspiratif. Berikutnya. Nah, ini.
Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi. Narasi berarti cerita ya, yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, tadi seperti tadi ya, sudah menyampaikan cerita inspiratif adalah cerita yang memberikan cerita tentang hal-hal yang baik. Karena apa? Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Nah, mungkin kalian juga pernah ketika membaca sebuah cerita, kemudian di situ ada tokoh-tokoh yang baik, kamu termotivasi, terpancing. Iya ya, nanti kalau saya menjadi tokoh ini, saya akan menjadi seperti ini. Kemudian tanpa terasa berjanji kepada diri sendiri untuk bisa seperti tokoh yang dibacanya. Kemudian cerita-cerita yang menggugah perasaan sebetulnya cukup banyak. Silahkan nanti semakin diperbanyak untuk literasi membacanya. Karena membaca itu bisa menjadi sebuah jendela dunia, ya Ibu ya. Bisa menjadi jendela dunia. Kamu pengen tahu tentang Amerika, tidak harus pergi ke Amerika. Atau kamu pengen tahu tentang artis kalian yang ada di Korea, tidak harus datang ke Korea. Dengan membaca tentang mereka, maka kamu akan bisa mengetahui banyak hal. Kemudian, yang bisa menjadi cerita inspiratif itu tidak hanya berupa kisah-kisah nyata, tapi bisa juga berupa cerita rekaan, cerita yang dibuat, yang mungkin berasal dari suatu budaya tertentu. Dari inspirasi ini nanti ada ide-ide kreatif yang nantinya akan bisa menjadi satu hal yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita. Ini ya, jadi cerita inspirasi itu nantinya memberikan inspirasi kebaikan kepada diri kita. Nanti sebaliknya, kita membuat cerita juga akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini mengenai cerita inspiratif. Selanjutnya, strukturnya terlihat di monitor kalian. Strukturnya ada apa saja? Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, koda. Ya, orientasi itu bagian dari pengantar cerita atau biasanya bagian pengenalan ya. Kalau secara umum di sini bagian pengenalan, sama dengan cerpen ada bagian orientasinya, pengantar ceritanya. Kemudian pada bagian yang selanjutnya ada yang disebut dengan perumitan peristiwa, yaitu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konfliknya. Di sini nanti di bagian kedua mulai diceritakan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita itu kepada puncak ceritanya. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan komplikasi. Puncaknya atau inti ceritanya, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Berarti nanti inspirasinya ada di bagian ini yang bisa diambil. Yang selanjutnya yaitu bagian resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir adalah kode, penutup cerita, kesimpulan atau pesan moral. Ini kalau secara umum strukturnya hampir sama di dalam sebuah
cerpen. Bedanya kalau di cerita inspiratif ada bagian kodenya, penutup cerita. Pesan moralnya itu di situ nanti akan disampaikan. Kalau dalam cerpen tidak. Kalau dalam cerpen ada tetapi tidak ada penyebutan pesan moral secara khusus. Nah, ini yang akan menjadi bagian dari struktur teks cerita inspiratif. Bagian-bagian inilah yang nanti akan kita telaah. Telaah apa kemarin telaah? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi? Menyelidiki, mempelajari, dan mengkaji. Iya, betul. Jadi telaah itu menyelidiki, mempelajari, mengkaji. Kita nanti akan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Yang selanjutnya. Nah, silakan sebagai model cerita inspiratifnya kalian buka halaman 153 sampai dengan 154. Jadi, menyampaikan apa tak selesai? Saya nggak apa-apa. Ini. Halaman berapa? 153. Aku 53 sampai dengan 154. Dijelaskan. Silakan dibuka, sudah dibuka? Sudah, halaman 153 sampai dengan 154. Bergiliran ya untuk membacanya ya. Ya, dilanjutkan oleh Bu Siti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih betah ya? Terus dong. Ya, kita lihat bersama-sama sekarang yang bagian berikutnya ya untuk menelaah cerita inspiratif dengan tadi sudah disampaikan strukturnya ya, bagian-bagiannya mulai terdiri dari orientasi, bagian pengantar sampai dengan yang terakhir adalah koda ya. Seperti waktu kelas 7 kalian mempelajari tentang dongeng ya, itu ada bagian akhir cerita yang disebut dengan koda ya, di mana pada bagian itu terdapat apa? Penutup yang isinya perubahan sikap atau perilaku tokoh ya, ada cerita fantasi. Nah, sekarang cerita inspiratif ya. Kita lihat bersama-sama pada halaman 153 sambil kamu menyimak ya. Menelaah cerita inspiratif. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian orientasi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi bahwa bagian orientasi ini berupa pengantar cerita yang biasanya berisi pengenalan. Bisa jadi pengenalan tokoh, ya siapa tokohnya itu, atau pengenalan latar atau setting, ya, pengenalan tentang tempat terjadinya peristiwa itu ataupun waktu terjadinya peristiwa ya pada bagian pengenalan. Nah, kita lihat bersama-sama bagian pertama orientasi ceritanya sih iki ya Bu. Langsung ya. Bagian orientasi yang pertama adalah bagian cerita inspiratif yang pertama. Di situ bagian orientasi kita lihat bersama-sama ya. Diendapkan dulu dalam otakmu bahwa di bagian orientasi itu berupa pengenalan. Mungkin pengenalan tokoh, mungkin pengenalan latar atau setting. Ya, di sini. Nah, sekarang kita cocokkan. Di mana sih yang dimaksud pengenalan itu? Ya, tempatnya apakah kita bisa tahu, waktunya bisa tahu, atau tokohnya dari pengantar ini kita bisa tahu siapa dia. Ya. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas,
berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Bagian orientasi adalah bagian pengenalan, mungkin mengenalkan tokoh. Ya. Nah, kamu tadi Bu Siti baca dan kamu nyak sendiri, dari bagian ini kamu seakan-akan kenal atau tahu siapa tokoh itu? Tahu? Siapa tokoh itu? Laki-laki yang cerdas, Laki-laki. Ya, betul sekali ya. Seorang laki-laki yang cerdas, berbakat, dan tampan, tapi sayangnya dia ya, egois dan mudah marah. Ya, oh ya, wis kita simpen ya. Ini bercerita tentang seorang laki-laki yang cerdas, berbakat, dan tampan, tapi dia pemarah. Mengenal, jadi mengenal, pengenalan bagian ini disebut dengan bagian orientasi. Kemudian yang kedua, bagian perumitan peristiwa. Ya. Perumitan peristiwa, yaitu bagian ya kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Ya, bagian yang mulai mengisahkan, menceritakan tentang tokoh dan peristiwanya untuk nanti sampai pada puncak masalah atau konflik. Jadi di bagian ini, di bagian yang kedua setelah mengenal tadi kamu tahu, oh tokohnya adalah seorang yang cerdas, tampan, tapi dia pemarah. Peristiwa apa sih yang terjadi dengan dia? Nah, bagian ini nanti kamu bisa melihat pada bagian yang disebut dengan perumitan peristiwa. Simak sambil kamu dalam hati menjawab, oh peristiwanya ini ya, rangkaian peristiwa menuju ke puncak cerita. Itu bagian perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin. Ya, bagian perumitan masalah, kisah atau peristiwa menuju bagian puncak. Ya, sekali lagi di sini, orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin. Ya, karena ya peristiwanya ini karena kecemasan orang tuanya dengan sifatnya yang selalu suka marah-marah itu, kemudian orang tuanya itu punya ide, gagasan, ya, yaitu dengan memberikan sekantong paku. Angger pas marah, arep jengkel, tutukna paku kuwi nang tembok sekeras mungkin. Ya, ini pengantar perumitan. Kemudian bagian berikutnya yaitu komplikasi, ya, bagian puncak cerita, ya. Puncak cerita yang menjadi pusat, menjadi inspirasi. Ya. Ngomong apa sih pakune kue? Nah, kamu kan jadi ingin ya tahu berikutnya. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan paku dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat
jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Ya. Bagian komplikasi, bagian puncak masalah. Jadi sudah perlahan-lahan bisa mengendalikan diri oleh ayahnya, laporan, kemudian oleh ayahnya diminta, sekarang ketika kamu mulai bisa mengendalikan diri itu, coba setiap menahan amarah, jengkel, ora sida marah, cabut baku itu lagi. Ya. Kemudian yang bagian berikutnya adalah bagian resolusi. Peristiwa menyadarkan menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Ya. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat, ya, karena sudah terkena paku. Kemudian yang terakhir, bagian koda, resolusi itu adalah penyelesaian masalah, ya, sudah selesai masalahnya. Meninggalkan cacat, ya, di tembok itu. Kemudian bagian berikutnya, penutup cerita, itu berisi kesimpulan ataupun pesan moral, ya. Di bagian cerita inspiratif di sini, bagian koda itu menunjukkan pesan moral. Apa sih dari cerita inspiratif di atas yang ingin disampaikan oleh pembaca? Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Ya, ini yang menunjukkan koda, ya. Jadi koda dari penyelesaian tadi, resolusi, pesan moralnya jangan menyakiti hati orang lain, ya. Sebab ketika ibaratnya air ludah, ketika kamu sudah meludahkan, ini tidak akan bisa dijilat kembali, ya. Dan yang namanya luka pasti akan menimbulkan bekas, ya, bekas atau angger sing wis tau tiba sirai ya pilaken ini, ya. Jadi tidak seperti semula, ya. Ada, ya, pilak atau bekas luka, sama seperti itu ucapannya. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Tetapi ketika seseorang disakiti, ini akan teringat terus selamanya, ya, teringat terus, ya. Walaupun mungkin nang lahirnya sudah memaafkan, ya enggak apa-apa sudah, tapi suatu saat ada peristiwa yang sama atau mungkin ada sesuatu yang dari kita atau orang lain yang kita lihat, oh sama seperti saya juga dulu pernah dibuat, ya, seperti itu kan. Nah, ini tidak akan terlupa. Padahal ketika kamu ingat kembali mungkin perlakuan teman kamu atau perlakuan kamu sendiri yang menyakitkan pada orang lain, ini berarti meskipun kamu mengatakan sudah dimaafkan, berarti belum ikhlas karena masih ingat lagi, ya. Jadi ini hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu tadi bagaimana kita menelaah sebuah cerita inspiratif. Menelaah yang pertama, menelaah untuk orientasinya, ya, ini kita bisa melihat ketika dalam bagian cerita itu isinya mengenalkan tokoh, ya, mengenalkan tokoh, siapa sih tokohnya dari situ.
Dalam contoh di sini orientasi hanya satu paragraf. Bisa jadi suatu saat kamu membaca, ya tidak hanya satu paragraf bagian orientasinya, tetapi ada 2 paragraf misalnya. Nah, mengapa ya ketika kita membaca kok masih berkutat pada pengenalan tokoh, ya, atau belum masuk pada peristiwa yang dialami oleh tokoh, berarti kita masih membaca pada bagian orientasi. Ya. Nanti. Muhammad Ramadhani wong Pak. Pak. Kamu salin anteng bae jadi dikira nu profil dan konsentrasi. Sangat berkonsentrasi ya. Jadi kelihatannya tegang banget. Jadi kayak anu foto. Ya. Kemudian yang berikutnya bagian perumitan peristiwa adalah bagian yang sudah memulai ya kisah tokohnya, apa yang dihadapi tokoh si peristiwanya itu apa. Ya. Kemudian bagian komplikasi adalah inti cerita, ya, inti cerita ataupun puncak cerita, ya, komplikasi, ya. Komplikasi. Kemudian resolusi itu peristiwa yang menyadarkan tentang kebaikan. Jadi sebuah peristiwa dalam sebuah cerita inspiratif, bagian resolusinya itu menggambarkan ya, bagian cerita atau bagian kisah atau peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, di sini menyadarkan kamu sudah berhasil, tapi coba perhatikan lubang bekas itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Ya. Warnain apa? Ya. Bagian terakhir dari cerita inflasi adalah koda. Kalau dulu koda pada bagian cerita fantasi atau imajinatif ya ketika kita belajar dongeng, koda itu mudah dilihat di situ karena ya isinya perubahan ya karakter atau perubahan watak tokoh. Ya. Akhirnya Kancil menyadari kekeliruannya. Dia berjanji pada diri sendiri tidak akan menyakiti ya, binatang lainnya atau tidak akan menyakiti sesama makhluk misalnya. Ya itu ada jelas terlihat perubahan itu. Nah di koda di sini kita perlu melihat apa? Hal yang memberikan pesan moral. Oh, kalau begitu berarti tidak boleh menyakiti atau diupayakan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena ibaratnya paku saja sudah ditancapkan, diambil masih ada bekasnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baru pengenalan saja ya. Kamu coba bisa melihat-lihat di internet, membaca-baca contoh cerita inspiratif lainnya. Masih banyak sekali. Dulu kalau tidak salah, Bu Siti juga pernah bercerita tentang apa? Seorang anak yang sudah besar, naik kereta api, kemudian di kereta api dia seperti apa? Senang sekali dan sebagainya, kemudian apa dianggapnya oleh penumpang lain bocah wis gede wis tua kok bene weruh pohon ya di sekelilingnya pohonnya jalan hore rumahnya jalan dan seterusnya ya dicemooh oleh penumpang yang lainnya karena dia tidak tahu bahwa anak itu baru saja selesai operasi matanya yang sudah bertahun-tahun buta. Ya, itu juga inspirasi jangan ya ketika kita melihat orang lain dengan kejanggalannya apa jangan langsung memberi komentar. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka dan cerita-cerita inspirasi yang lain yang kalau kamu bisa mengambil hikmah dari itu menjadi pegangan hidup kamu insya Allah akan menjadi anak-anak yang emosinya cerdas,
ya, ESG-nya cerdas karena bisa memahami orang lain dan berusaha untuk dirinya sendiri menjadi lebih baik. Itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas terstruktur, tugas mandiri untuk minggu ini silahkan kamu lanjut ke tugas-tugas kemarin yang belum kamu kerjakan, ya, yang belum kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu lupa sih saya belum apa dan sebagainya, tanya pada teman kamu. Tanya memang Bu Guru kan mesti share sudah di apa, kemudian apa? Sini kan menerima pekerjaan kan bukan hanya 1, 2 ya Bu Guru nih. Terus ngomong melebok ngomong ini dan sebagainya. Nah, maka tanyanya pada teman lain. Kemudian tugasnya apa saja dan sebagainya. Ya, kamu ngirim. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas terstruktur dan mandiri tersendiri untuk pembelajaran ini, tapi kamu melengkapi tugas-tugas kemarin-kemarin yang belum selesai atau masih kurang. Paham ya? Paham? Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, semuanya bisa mengikuti dengan baik, lancar. Bapak Ibu guru di sini juga bisa bersama-sama dengan kalian kembali. Kita berdoa bersama-sama. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya Bu Widi pada kesempatan ini sekali lagi ya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan situasi kembali normal, kita bisa bersama-sama belajar kembali ya, tidak seperti sekarang yang mungkin kamu dijauhkan ya, dijauhkan dengan Bapak Ibu guru, dengan teman kamu sendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa masih diberi kesempatan semuanya berlalu kembali normal, kita bisa belajar kembali, tidak menunggu ada pengumuman sampai kamu lulus. Masa setahun orang ketemu ya. Ya, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dengan ya? Pada Mungkin singkat dulu ya kita. Udah presensi ya? Udah presensi? Udah? Oke, bentar saya mau copy dulu. Oke.